Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Faratuzila dengan NRP 60226252012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, yang saya kerjakan, servis penggajian. Nah, di sini ada beberapa yang saya kerjakan, yaitu di mana ada close payroll atau close penggajian. Eh, Kemudian ada dapatkan ini tambahan saja, ini slip gaji, get penggajian, edit payroll, get payday, close confirmation, view slip gaji, dan set slip gaji. Oke, kita langsung lihat codingannya saja. Nah, untuk pertama, eh, sebagai hal yang sangat basic yaitu untuk get all. Get all ini untuk mendapatkan data penggajian yang belum di close. Nah, di sini get get by ID. Nah, untuk itu kita perlu membuka database-nya. Nah, ini karena ada yang belum ditutup ya. Nah, kita pakai ID yang ini. Thread. Aduh, susah. Nah, kita pakai ID yang ini. Oke, kita desain. Nah, oke. Sukses get penggajian by ID. Nah, ini penggajiannya. Kalau untuk mendapatkan data penggajian. Nah, itu untuk hal yang basic. Untuk query-nya dia memerlukan jika seperti ini ya. Oh, ini masuk ke get by ID. Masuknya ke sini by UID. Dia menerima uh, UID sebagai request parameter. Nah, kalau di bagian root sini ya. Nah, ini langsung ini penggajian slash UID. Nah, tinggal masukkan UID-nya, nanti dia akan keluar. Nah, di sini. Nah, lalu apa yang terjadi jika dia tidak menemukan datanya? Nah, misalnya gini, 7. Nah, dia mendapatkan data sebagai nol. Oke. Kemudian kita lanjut di bagian get all. Nah, get all ini easy. Nah, hanya cukup penggajian saja. Namun, oh maaf, yang ini. Get all. Oh, belum ada. Ya udah, di sini saja. Nah, di sini dia menerima query. Query bulan dan tahun. Nah, oke. Jadi, ketika ketika dimasukin tahun, nah dia akan mengembalikan nilai tahun. Ketika dimasukkan bulan, tahun dan bulan, dia akan mengambil data yang spesifik. Nah, sekarang kita coba. Oke, misal kita ketik tahun. Nah, ini query-nya. Bacanya tahun sama dengan 2024. Oke, kita send. Nah, dia mendapatkan data penggajian tahun 2024. Oke. Kemudian, kalau kita lebih spesifik lagi, eh, misal kasih bulan. Bulan sama dengan 5. Nah, dia akan mengambil data yang sangat spesifik di tahun 2024 dan bulan 5. Namun apa yang terjadi jika saya hanya menampilkan bulan saja? Oke. Nah, dia akan mengirimkan uh, bad request ya. Nih, ada pesannya, tahun harus disertakan jika menggunakan bulan. Oke, itu yang get all. Nah, kemudian ini inti dari
uh, service yang saya kerjakan, yaitu pada di close penggajian. Nah, pada saat melakukan close penggajian, data yang diterima yaitu berupa request body, di mana ada periode bulan, periode tahun, dan refetch. Nah, refetch ini berfungsi untuk mengambil draft yang sebelumnya jika ada. Oke, kita langsung coba. Nah, untuk penggajian close. Nah, ini untuk sistematikanya pertama dia akan mengecek ya jika pakai refetch. Nah, jika pakai refetch, dia akan uh, mengambil status validasi atau status closing yang masih nol. Nah, ini untuk menjaga-jaga jika sebelumnya sempat closing tapi belum di save. Nah, ini bisa diatur kalau refetch-nya true. Nah, ini untuk sementara pakai ini saja tanpa refetch ya. Nah, kalau tanpa refetch, oke, ini block refetch-nya di minimize dulu. Pertama, eh, di sini mendapatkan absensi terlebih dahulu. List absensi. Nah, kita lihat di database. Absensi. Nah, di sini eh, misal nih pada closing dilakukan di bulan 4 tahun 2000 bulan 5. Karena di database hanya 5 ya. Mau nambah ribet. Nah, bulan 5 tahun 2024. Nah, pada saat closing dia akan mengecek absensi yang tanggalnya itu 2024 dan bulan 5. Nah, kemudian di kemudian di sini uh, mengambil semua data, kemudian diekstrak kira-kira ID pegawai yang mana saja yang kira-kira melakukan absensi di bulan tersebut. Nah, setelah itu dilakukan iterasi pada masing-masing pegawai. Nah, kenapa kok dilakukan iterasi? Untuk mengecek apakah di pegawai tersebut melakukan lembur pada periode ini. Nih, pada periode tahun 2024 bulan 5. Nah, dicek. Karena ini nanti menentukan dia mendapatkan insentif lembur atau tidak. Oke. Nah, jika tidak ada, tidak di absensi ada, tapi di lembur tidak ada. Nah, dia akan mengecek, dia akan memberikan total insentifnya 0. Nah, oke, setelah selesai didapatkan untuk datanya, nah kemudian diambil uh, untuk constraint atau setting global dari gaji yang diterima tiap pegawai karena di masing-masing jabatan itu mempunyai nilai masing-masing gaji, ada gaji pokok, insentif dan semacamnya. Oke. Kemudian di sini di total. Nah, di total. Oke. Terus potongan terlambatnya juga kira-kira eh, di pegawai tersebut melakukan keterlambatan atau tidak. Nah, dicek. Nanti ditambah potongannya. Nah, dari sini ditambah-tambah-tambah, kemudian dikurangi potongan-potongannya. Nah, setelah itu dibuat data baru. Nah, terus data baru ini di-push ke temporary variable. Saya pakai let preview data. Oke. Nah, setelah itu, nah jika sebelumnya ada status closing false di sini, contohnya ini 0, nah, maka dia akan mendestroy, dia akan membuat data baru. Nah, ini create penggajian db create. Nah, kemudian dia akan menampilkan data baru. Nah, kira-kira seperti ini. Data baru yang telah diedit. Nah, setelah itu di return JSON. Oke, sekarang kita implementasi pakai periode 5
tahun 2024. Thread. Oke, preview closing created. Nah, ini karena di periode bulan 5 tahun 2024 itu ada 2 orang yang melakukan absensi. ID pegawai 2 dan 3. Nah, maka dia muncul sebanyak 2 data. Oke. Nah, kemudian untuk edit, ini urutan keberapa ya? Calculate pattern, update penggajian. Oke, kita masuk ke update penggajian. Update penggajian. Nah, pertama kita harus ambil by ID-nya terlebih dahulu. Nah, ini kan statusnya masih 0 nih. Nah, aku coba get bagian yang ini. UID, mohon maaf. Yang benar UID ya, bukan ID. Untuk pengambilan datanya. Nah, ini kalau pakai request parameter, dia mengambil data berdasarkan UID. Nah, ini. Oke, saya copy dulu, masuk ke edit, edit payment. Oke, thread. Nah, tadi ID-nya berapa? Sebentar. 90 ini bla bla bla. Oke, edit. Nah, kalau di edit penggajian, dia menerima query. Kemudian untuk update data yang perlu diganti yaitu menggunakan request body. Request body-nya ini. Oke, kita coba. Di sini saya akan mengubah bagian sini untuk insentif lembur. Insentif lembur saya ganti misal ini kan 150.000 ya. Saya ganti menjadi 200.000. Insentif lembur. Oke, 200.000. Saya send. Ting. Nah, payroll data updated successfully. Oke, kita perhatikan ID 3 UID yang ini di reload. Nah, total insentif lemburnya jadi 200.000. Oke, saya jelaskan di codingan. Update penggajian dia menerima ini. Nah, allowed updates ini digunakan untuk mengambil key dari objek yang hanya boleh diganti karena tadi pada request body ini nampilin apa ngirim semua key di dalam objek. Nah, ini difilter. Hanya ini yang bisa diubah. Nah, kemudian dilakukan iterasi untuk diambil data berdasarkan allowed updates ini. Oke. Kemudian jika tidak ada, nggak dikirim, nah nanti dia akan ngirim respon ini, no valid field to update. Nah, setelah didapatkan ininya, data berdasarkan allowed updates-nya, dia akan mengambil data dari salah satu UID yang dikirim melalui query. Ini. Oke, terus nah dia akan kalau di sini saya memecah menjadi masing-masing key ya. Oke, apa ini istilahnya? Ya, itulah. Kemudian eh, ini dilakukan pengecekan. Nah, kalau dia tidak undefined, nah total insentif lemburnya jadi nilai dari filter data ini. Oke, setelah itu, nah dilakukan perhitungan. Nah, oke dilakukan perhitungan, kemudian datanya diupdate. Setelah itu dilakukan pengupdatean data. Nah, setelah pengupdatean data, dia mengambil data yang baru dengan cara mengambil data yang tadi diubah berdasarkan UID, kemudian dia ngirim balik dengan message spiral data update successfully dengan update pengajian. Nah, ini data yang tadi diubah. Oke, kemudian urutannya apa ya? Oh, urutan. Oke.
masih masuk. Oke, kemudian close confirmation. Nah, close confirmation. Kita fokus ke close confirmation sekarang. Nah, ini masuk ke close payroll. Pertama, periode bulan, periode tahun, dan close by. Ini berdasarkan request body. Karena tadi kita udah bikin close payroll-nya itu ada di bulan 5 tahun 2024. Nah, maka kita menggunakan bulan 5 dan tahun 2024. Di sini close by ini berupa ID admin untuk saat ini menggunakan ID. Nah, pertama dia akan mengambil data absensi. Data absensi kira-kira pada periode bulan dan tahun tersebut apakah ada yang pending nih. Nah, kalau pending dia akan mengirim JSON atau respon 409. Nah, jika dia tidak ada absensi pending, maka selanjutnya adalah mengecek apakah ada lembur yang belum dikonfirmasi. Nah, ini melakukan where status menunggu konfirmasi. Nah, jika ada, server akan mereturn respon 409 terdapat pending lembur. Jadi ketika ada absensi dan lembur yang belum di approve, maka penggajian dibatalkan. Nah, jika kedua ini lolos, tidak ada lembur, tidak ada absensi yang pending, maka dilakukan update penggajian yang sebelumnya status closingnya 1 dan periode yang ditentukan di sini menjadi status closingnya 1 dan close by. Close by ini berdasarkan yang diinput ini kode admin. Kemudian dikirim closingnya respon closing berhasil. Kalau berhasil, nah kalau ada sesuatu yang error di return pesan errornya apa. Oke, langsung dicoba. Confirm. Jebret. Nah, terdapat pending lembur. Oke, tadi urutannya yang pertama adalah cek absensi, kemudian pending absensi, kemudian cek pending lembur. Nah, kalau udah masuk cek pending lembur, berarti absensi aman. Nah, tinggal lemburnya ini kita ubah dikit. Oke, edit. Kita ganti approve terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke Postman. Nah, kemudian kita konfirmasi. Closing gaji berhasil dengan return data 2, yaitu ada 2 data yang terkonfirmasi untuk penggajian pada periode bulan ini. Kalau kita lihat di penggajian, nah dia nilainya sudah 1. Nah, ini bawaan. Oke, kita masuk ke sini untuk calculate payroll-nya. Yang sini. Bagian close. Nah, ketika saya menggunakan kata refresh dan nilainya true, maka dia akan mengambil data sebelumnya yang status closingnya masih 0. Duh, bentar. Bulan 5 tahun 2024. Oke, sebentar. Ini perlu di run sheet dulu ya, npm run sheet. Kita reset dulu semua. Oke, kita di reset. Nah, ini ada yang 0 toh. Oke, kita ambil refresh true. Dia akan mengambil data. Sukses get previous penggajian. Maka yang diambil adalah yang status closingnya masih false di periode sekian. Oke. Gitu. Kemudian untuk view gaji tinggal masukkan view slip gaji ini literally sama kayak get pada penggajian.
ini menerima request parameter. Nah, sukses get slip gaji. Ya inilah cuma ngambil data doang. Nah, ini yang menarik nih, cetak slip gaji. Oke, saya copy dulu dan saya paste. Tinggal tambahin dari request parameter, tambahin root cetak. Nah, dia akan menjadi HTML, bentuk HTML yang siap untuk di print. Nah, tampilannya seperti ini jika di browser. Oke, saya pakai localhost 3000. Nah, dia langsung muncul print, ngeprint slip gaji. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke implementasi pada uh, front end. Oke, masuk ke front end. Kita ke bagian sini, tables. Oke, sini ya. Nah, di tables ini ada bagian filter. Filter. Nah, oke. Sini ya. Di load, dia akan manggil fungsi load payroll. Nah, dia mengambil filter bulan, filter tahun, kemudian dia eh, mengambil memanggil API. Nah, dengan ini ya, API base URL. Ini tak taruh mana ya? Aku lupa. Ctrl C, F, V, API base URL. Oh ini config. Nah ini API base URL-nya. Base URL. Oke, dia akan manggil ini. Nah kemudian untuk uh, penggajiannya, ini kan get all ya. Oh ya salah. Ini kan pakai get all. Nah dia pakai query. Nah bulan tahunnya. Nah ketika dilakukan seperti ini, bulan Mei tahun 2024, nah dia akan memanggil seperti ini. Nah, oke, ini get all yang sudah di status closing. Nah, ini ya. Nah, di database ini. Nah, ini. Hanya status closing satu aja yang ditampilkan. Nah, kemudian ada generate payroll. Ini generate payroll ini coba kita cari fungsinya. Payroll. Python. Oke, generate payroll. Nah, di sini generate payroll atau target model. Oke, generate payroll ini masuk ke fungsi yang ini. Payroll mana ini? Generate payroll. Oke. Nah, oke. Sini dia mengambil bulan tahunnya. Nah, di sini. Nah, dia akan mengambil bulan dan tahun. Nah, pertama dia try dulu penggajian close. Nah, refresh. Nah, kalau oke, jadi dia pakai refresh true ya di sini. Nah, kalau oke, dia akan menampilkan data. Nah, contohnya ini Mei 2024. Nah, ini karena ada draft ya. Nah, dia akan menampilkan draft payroll ditemukan.
sudah pernah dibuat nih pada sekian periode. Nah, lanjutkan draft atau enggak? Nah, kalau kalau ini lanjut, nah kalau lanjut dia pakai data sebelumnya. Tapi kalau generate ulang, nah dia akan menghapus masuk ke generate new payroll. Dia akan memulai ulang semua. Yang mana dia akan membuat data di calculate payroll di sini. Nah, di sini. Calculate payroll. Oke. Kita coba lanjutkan draft. Ini ya yang belum ya. Nah, ini kita bisa edit. Nah, ketika diedit, ini ya, edit. Kita masuk ke edit payroll. Nah, ini, sorry, salah file. Edit payroll. Nah, di sini. Nah, di sini ada potongan terlambat. Nah, ini potongan terlambatnya masih 0 ya. Nah, potongan terlambatnya 0. Ini saya coba untuk saya ganti potongan terlambatnya 50.000. Ini nakal nih, ini karyawan yang ini. Misal. Nah, ketika di save payroll add, ketika di save dia masuk ke fungsi save payroll edit. Dia akan mengambil masing-masing data dari edit lembur ini ya, terlambat, BPJS dan segala macam. Nah, dia nge-fetch dengan URL close edit di bagian sini. Nah, ini edit payroll sesuai sama yang di sini. Simpan. Nah, jadi potongan terlambatnya sekian. Nah, kemudian total gajinya juga ikut menyesuaikan. Oke, terus kita klik confirm close. Nah, baru sudah di close, dapat diedit kembali. Apakah Anda yakin? Oke, kita cek dulu apakah ada absensi yang pending sama lembur yang pending. Oke, ada ini. Ada pending yang lembur, pending lembur yang pending maksudnya. Nih, menunggu konfirmasi. Oke. Ketika close payroll, dia akan gagal. Terdapat pending lembur, closing dibatalkan. Oke. Sip. Nah, kemudian apa yang terjadi jika absensinya terdapat status pending? Oke. Sini, saya edit dulu. Sini saya edit menjadi pending. Oke. Kita ubah di sini. Confirm close. Ya, close payroll. Nah, dia akan muncul terdapat pending absensi, closing dibatalkan. Tidak akan bisa. Kita harus mengapprove terlebih dahulu. Statusnya menjadi approve. Approved kalau nggak salah. Oh iya, approved pakai D. Nah, baru ketika di confirm close payroll. Oh iya, belum diganti lemburnya. Cari lembur. Ini edit dulu. Nah, ini pilih approved. Go. Oke, di sini baru bisa deh close payroll. Closing gaji berhasil. Nah, diarahkan ke bagian sini. Ketika kita filter lagi ke bulan 5, nah dia akan muncul dua-duanya. Oke. Kemudian untuk cetak detail. Nah, di sini ada tabel detail ya. Eh, kita cari detail. Detail payroll. Eh,
Oh, salah, salah. Salah file. Aduh, salah file lagi. Nah, ini. Nah, lihat detail. Ada button detail, kemudian masuk ke function lihat detail. Detail. Nah, dia akan memanggil API yang di sini. Nah, ini get by ID. Nah, oke, detail. Nah, seperti ini. Hmm. Begitu juga dengan slip gaji. Ketika cetak slip gaji, nah di sini dia lari ke sini, cetak slip gaji. Oh ya, beda file. Oke. Masuk ke cetak slip gaji. Nah, ini dia akan mengambil UID berdasarkan request parameter. Nah, kemudian dia akan mengirim file HTML. Nah, kita coba. Ini saya mau mencetak slip orang ini, Rina Staffin. Slip. Nah, dia langsung muncul pop up untuk ngeprint. Oke, terima kasih. Sekian terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.